Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 April tahun 2026. IHSG kemarin closing di hari Jumat ditutup dengan kenaikan 2%, berada di angka 7.458 ya. Transaksi hariannya cuman 16,5 triliun. Ya, masih sedikit kalau menurut gua ya. Netnya asingnya sih masih net buy 239 triliun ya. Kita lihat saham apa aja yang jadi top value di kemarin hari Jumat. Untuk top value-nya ada BBRI, BBCA, Bumi, Cuan, dan lain-lain. BBRI kenapa jadi top value? Karena dia kemarin kan habis RUPST ya. Bagi dividen final sebanyak Rp207 per lembar nih, jadi ya bagus banget ya sih, gede banget sih. Yieldnya finalnya 6% di harga sekarang ya, di 3.300-an gitu. Jadi ya kalau kalian tertarik dengan saham BBRI sih, kalau menurut gua di harga sekarang itu lagi oke sih. Tapi nggak tahu kita bisa pas ex-date bisa turun atau enggak. Biasanya turun takutnya, tapi pastinya turun pas ex-date, tapi apakah bisa langsung rebound lagi atau malah lanjut turun ya, kita nggak pernah tahu ke depannya. Tapi kalau lanjut turun, kalau lu masih yakin ya, seharusnya sih yakin ya sama BBRI ya, tambah lagi gitu ya, gitu. Terus untuk top gainer ya, ada Citi nih, banyak banget nih yang arah kemarin, tapi gua nggak tahu ini saham-saham apaan. Terus top losernya ada si Kuas ya. Ini pernah kita bahas nih, pas di harga gocap lebih kalau nggak salah. Sekarang udah 141. Andai saja kita dulu beli ya, padahal dulu ada dividennya loh buat bantalan gitu ya. Berapa persen gitu. Lumayan gede juga dulu. Cuma ya karena takut jadinya nggak pernah masuk gua sama sekali ya. Terus hari ini gua pengen bahas saham Matahari Department Store atau CLPPF ya. Nih bentar lagi dia mau RUPS ya. Dia RUPS tanggal 15 April tahun 2026. Berarti hari Rabu. Hari Rabu. Ya apalagi kalau bukan buat bahas dividen dan lain-lain ya. Siapa tahu dividennya gede ya. Gacor bos gitu ya. Nah kita bahas aja lah ya. Siapa tahu kalian tertarik nih, karena dia beli sekarang belum terlambat karena baginya setahun sekali gitu. Dulu IPO dia di harga 7.900 tahun 89, udah lama banget. Hasil IPO-nya 16,9 miliar pada tahun tersebut, gede banget sih. Free float aman 46%. Transaksi harian aman lah kalau menurut gue ya, buat para retail kayak gue ya. Seharinya bisa 6M. Lembar saham sekarang ada di 2,2 miliar, harga closing di 1.890, market capnya berarti ada di angka 4,2 triliun ya, lumayan gede. Terus ekuitas dia Q1 sih gede, ada 1T, tapi Q2, Q3 turun drastis. Ekuitasnya tinggal 273 miliar di 2025 ya. Harga buku 121 ya, berarti BBP-nya 15,6 kali ya. Jauh banget nih bang dari 1 kali. Ya nggak apa-apa, kan nggak semua saham harus BBP 1 kali gitu ya. Nggak bisa dipukul rata kalau saham PBP di bawah 1 itu semua bagus. Ini 15 kali juga karena dia bagi dividennya royal dan EPS-nya gede ya. Kalau menurut gua EPS-nya lumayan gede. Dia bagi 82%, bisa bagi dividen yield kurang lebih di sekarang ya 13,9% atau 14%-an ya di harga closing hari Jumat. Kalau harganya naik lagi ya bisa mengecil gitu, tapi at least masih di atas 10% ya. Terus liabilitasnya gede banget nih, 4,8 triliun dibanding ekuitas dia udah beda 18 kali ya. Utangnya kegedean gitu. Apakah ini berbahaya? Nah, jangan langsung langsung dicap berbahaya. Kita harus cek laporan keuangannya minimal. Kalau nggak mau baca-baca karena banyak banget ya, ada 98 halaman.
kadang sih 100 lebih ya, ini terbilang sedikit ya. Nah, lu lempar aja ya ke AI, suruh analisa dan tanya apa yang lu mau tahu gitu ya di sini. Jadi ini nggak bakalan ngaco sih kalau menurut gue ya. Nah, kenapa liabilitasnya gede? Karena di dalamnya ada apa ya, biaya sewa ya. Untuk biaya sewa dia itu gede banget, ada di angka sebentar. Mana nih? Ada di angka 2,5 triliun ya untuk liabilitas sewa dia. Tapi ini untuk beberapa tahun ke depan ya. Untuk tahun 2025 dia bayar sebanyak 1,5 triliun ya untuk bayar sewa gerainya dia ya. Dia kan punya gerai 140-an lebih ya. Terus utang usahanya sih 1,3 triliun ya, dibanding ekuitas dia yang 273 ya, emang 5 kali lebih gede ya, bisa di 500%, tapi aman, tenang aja. Soalnya di dalamnya ya kita nanti dicek lagi ya, dirunut lagi. Terus kewajiban imbalan kerjanya 428M dan beban akrual 315M. Terus nah, titipan barang konsinyasi dihitung sebagai utang ya, tentunya ya. Titipan barang meskipun konsinyasi ya masuk sebagai liabilitas. Apakah ada utang ke bank? Nah, nggak ada ya, meskipun dia punya plafon ke CIMB dan Bank Mandiri. Paling gede sih CIMB ya, dia ngasih plafon 1,7 triliun ya. Tapi belum dia pakai ya, karena dia mungkin belum butuh duit. Kenapa? Kita lihat arus kasnya si LPPF ya. Arus kas dia dapat duit 12 triliun ya di 2025. Sementara revenue-nya cuma 5,7 triliun ya. Kok bisa arus kas 12T sementara dicatat di revenue cuma 5,7 triliun ya. Nah gitu, kenapa? Kok bisa? Apakah kalian tahu jawabannya? Tulis di kolom komentar. Enggak lah, gua jawab aja lah ya. Lah, karena ya dia dapat arus kasnya itu 12 triliun ya. Sementara 7,9 triliunnya ini adalah total nilai untuk barang-barang konsinyasi ya, atau barang titipan ibaratnya untuk ke si pemasok. Makanya yang dia masukin adalah sebanyak, mana tadi? Sebentar. Yang dia masukin sebanyak 2,4 triliun ya. Ini laba dari yang dia masukin. Nah, laba dari titipan barangnya dia ya. Berarti kan udah sekitar 10 T-an nih. Berarti sisanya ya dia punya barang jualan ya. Itu dianggap dianggap barangnya sendiri lah ya. Ini kan 2,4, berarti barang real dia kurang lebih 3,3 triliunan ya, itu jualan barang aslinya dia gitu. Bukan barang titipan ibaratnya. Jadinya enak ya, nggak terlalu nggak terlalu beban ya. Jadi dia ngitung barang yang udah terjual aja gitu. Pokoknya ya balikin lagi ke si distributornya gitu. Jadi di 7 triliun ya. Nah, arus kasnya gede ya, 12 triliun uang yang beneran masuk ke si Matahari ini ya gitu. Jadi untuk bayar dividen dan untuk bayar-bayar utang liabilitas sewanya itu menurut gua hal yang mudah lah ibaratnya gitu. Meskipun ya kalau kita lihat secara revenue ya, nih pendapatan misal Q4 ini kan dapat 1,3 triliun, gross profitnya gede banget 64%, dan net profitnya ya cuma 9% nih, cuma 124 miliar. Apalagi Q3 sama Q2 malah minus ya, minus 3M sama 39M ya. Kita lihat kenapa bisa minus. Nah, laba kotor dia di Q3 651, sementara beban usahanya 595 ya. Gitu. Terus ini ada apa nih, beban lain-lain? Minus juga, sebenarnya minusnya gede ya. Cuma diakui dicatat 39M gitu.
Jadi gitulah, pusing gua jelasinnya kalau laporan keuangan ya, harus pakai logika biar kita cepat tangkapnya gitu. Terus pokoknya intinya jangan terlalu takut dengan DER yang gede lah ibaratnya gitu. Nanti kita pelan-pelan ya belajarnya, gue juga sambil belajar ini. Belum Pro Max. IPS-nya Q4 tepat 54, Q3 -1, Q2 -17. Sama ya kayak RALS, dia di kuartal 1 meledak karena ada lebaran gitu. Kan kurang lebih sama ya segmen usahanya mereka, RALS sama LPPF. Karena tahun 2026 juga lebaran ada di Q1 ya. Kemarin di Februari harusnya udah pada belanja kan. Berarti nanti harusnya nih, ini kan ada katalis bagi dividen. Terus Q1 katalisnya kalau menurut gua ya, nanti kalau laporan keuangan Q1 2026 muncul, dia harusnya IPS-nya bisa gede ya, net profitnya gede. Jadi katalisnya bisa double nih sekarang. Nah barulah setelah itu Q2 Q3 mulai melandai lagi harganya. Kalau mau cicil ya di situ. Jadi kalau sekarang, kalau mau masuk sekarang sih ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Secara anualis IPS-nya dapat 321 ya. Terus payout rasionya dia sih tahun kemarin 82% nih. Kita lihat ya. Ini kita kan udah estimasi Q1 kalau IPS-nya sama semua nih 284 bisa dapat dividen 62% ya. Tapi kan itu ya rada-rada menghayal lah ya. Nah Q2 turun jadinya yield 27% karena minus kan. Q3 juga turun karena minus, akhirnya tinggal 17%. Tapi ini kalau dibanding harga, ini dibanding harga Q3 ya, udah pair ya. Q4 juga dibanding harga kemarin di Jumat. Jadinya kurang lebih estimasi nih di 14% untuk 2020 masih saham LPPF. Kalau payout rasionya sama ya 82%. Kalau 67% berapa? Ya masih gede lah, aman. Lo beli sekarang aman sih kalau menurut gua ya. Tapi kalau buat jangka panjang ya dan ngarepinnya dividen gitu. Kalau buat curi-curi dividen apa ya, pas mau exit lu jual gitu kan, suka banyak tuh strategi kayak gitu. Sekarang beli, nanti kalau udah naik lu nggak ambil dividen tapi ngambil capital gain, memanfaatkan momentum pembagian dividen gitu. Bisa juga tapi kadang-kadang suka salah, jadi ya udahlah yang pasti-pasti aja gitu. Harga waras dia ada di angka 9.000. Kok 9.000? IPS-nya yang ini coy, nah kali 10 di 3.200 sampai dengan 6.400 ya. Sekarang sih cuy lagi 1.890 ya. Berdasarkan ini kan masih murah. Oh ini laba ditahannya belum kita cek nih, ada duit berapa dia. Laba ditahan laba ada 3,8 triliun, 3,8 T sekian, banyak. Kalau dia bagi 263 perak per lembar, berarti dia harus ngeluarin duit berapa? Tinggal kali aja lembar sahamnya nih, 594 M ya. Dia harus ngeluarin duit buat bagi dividen. Ada nggak duitnya? Ada kan, ini yang ditahan aja 3,8 T ya. Yang dari, kalau mau ambil dari apa, laba tahun 2025 juga masih cukup. Dia kan 725 tuh, masih sisa lah. Kalau dibaginya 594, sisanya 130 M ya. Simpen lagi nanti buat ekspansi atau buat beli cilok atau buat apa-apa. Intinya aman si LPPF ini ya gitu. Mau lihat historinya kalau belum yakin? By the way, gua belum punya sahamnya ya, jadi ini bukan rekomendasi ya. Gua nggak nyuruh, gua cuma baca-baca aja, cuma bahas, siapa tahu kalian terinspirasi ya.
Oh, paling gedenya baru dari 2023, 24, 25 ya. Gitu. Karena di sini kan biasalah Covid jadi rusak. Oke, semoga aja sesuai dengan prediksi ya. Kita masukin ke sini. LPPFC 321. Oh, udah. Ini 13,7%. Harga terbaik sih di sini 2.600 ya. Sekarang kan di 1.890. Jadi ini sangat-sangat manis gitu. Kalau berdasarkan hitung-hitungan kita ya. Kalau betul ya mantap, kalau salah ya mohon dimaafkan. Kita lihat aja, tunggu ya nanti tanggal 15 April apa yang akan dia berikan untuk para investornya, apakah 82% atau 67% atau bahkan 100%. Kita nantikan aja, oke? Semoga video ini ada manfaatnya dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.